1977. Time, my city, my family. Terrorists killed thousands and condemned to die. They had other plans. Sent us all back 65 years. I want to get home, but I can't be sure what I will return to if history is changed. Control the present changed. Their plan on, was me. Season 1 episode 1. Tahun 2027 masa depan dunia bukan lagi dijalankan oleh pemerintah, melainkan dikontrol oleh sebuah lembaga bernama Corporation Congress. Kebebasan sipil sangat dibatasi demi stabilitas ekonomi, menyebabkan kelompok radikal bernama Liber 8 melakukan perlawanan serta meledakkan gedung corporation yang menewaskan puluhan ribu umat manusia. Kiera Cameron yang merupakan seorang protektor atau polisi masa depan bertugas menjaga keamanan bagi korporasi. Ia memiliki implan teknologi canggih di otaknya yang disebut CMR, serta perlengkapan tempur bernama D-Suite yang memberikannya kemampuan begitu luar biasa. Di sebuah tempat diperlihatkan kelompok Liber 8 kini telah ditangkap dan akan menjalani eksekusi mati. Mereka dinyatakan bersalah setelah melakukan kejahatan terhadap negara, dan pemimpin kelompok radikal yang dimaksud bernama Edward Kagame. Kagame lah dalang dari segala bencana pengeboman gedung corporation, dan ketika hendak saja melakukan eksekusi, tiba-tiba saja mereka menggunakan perangkat bola waktu rahasia, menciptakan lubang cacing untuk melarikan diri ke masa lalu. Kiera yang berada terlalu dekat dengan lingkaran energi tersebut harus terseret masuk ke dalam. What the hell? Got something! Sesaat setelah ledakan terjadi, Kiera justru terbangun di sebuah taman Vancouver di tahun 2012. Dengan kepanikan dan ketidaktahuannya, ia mencoba menghubungi pusat komandonya melalui CMR. Namun sinyal tersebut justru tersambung ke frekuensi radio milik seorang remaja jenius bernama Alexander. Alex di tahun 2012 adalah orang yang nantinya akan menciptakan teknologi CMR yang digunakan Kiera di tahun 2077. Melalui koneksi tersebut, Alex menjadi mata dan telinga Kiera di dunia modern, dan mereka akan selalu berkomunikasi untuk mencari jawaban di antara keduanya. Usaha pelarian salah satu tahanan Liber 8 pada akhirnya harus ditangkap oleh kepolisian setempat, sementara 7 orang sisanya kini menjadi buronan. Mereka adalah penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya. Tidak ada satu orang pun di tahun 2012 yang akan mengetahui identitas mereka selain dari Kiera sendiri. Kelompok Liber 8 pada akhirnya berhasil selamat dari eksekusi serta mengalami perjalanan waktu di tahun 2012. Namun tidak dengan Kagame. Kagame tidak diketahui di manakah keberadaannya saat ini berada. Dari percakapan antara Kiera dan Alex, ia tak mengerti mengapa bisa berada di masa kini dan mengapa Alex bisa berada di dalam kepalanya. Ternyata yang menghubungkan mereka adalah sebuah frekuensi yang bernama liquid chip. Sementara liquid chip yang dimaksud adalah teknologi yang diciptakan oleh Alex. Tak hanya itu, Kiera juga dapat dengan mudah meretas mesin apapun menggunakan baju setelannya tanpa diketahui. Kiera memiliki implan teknologi canggih yang tertanam di dalam otaknya bernama CMR, merupakan sebuah memori yang dapat merekam segala audio dan video ketika sedang bertugas dan menjadikan barang tersebut sebagai bukti dalam pengadilan. Semua aktivitas itu dapat Alex lihat secara langsung di komputer miliknya. Alex ternyata merupakan seorang anak muda biasa yang tinggal di sebuah desa dengan keluarga sederhana, memiliki ibu dan ayah tiri bernama Ronald. Alex sangat jarang berkumpul dengan keluarganya, mengingat waktu dan tenaganya telah ia habiskan untuk sebuah proyek teknologi yang dia sukai. Sementara Kiera yang mendapatkan informasi soal penembakan beberapa geng kelompok di hari itu mendatangi TKP dengan tujuan melacak keberadaan Liber 8.
Namun tanpa sengaja malah bertemu seorang detektif bernama Carlos Fornegra. Kiera menjelaskan bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh Lucas Ingram, seseorang yang telah ditangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian. Mereka berjumlah 8 orang dan sangat berbahaya. Mendengar pernyataan itu, Carlos menjelaskan bahwa seseorang yang mereka tangkap semalam itu sama sekali tidak memiliki identitas, sidik jari dan bahkan DNA yang terdaftar di pusat database manapun, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Carlos siapa sebenarnya Kiera, mengingat Kiera cukup memahami insiden tersebut. Kiera terpaksa menggunakan identitas palsu sebagai agen rahasia dari Portland, mengaku sebagai detektif untuk meyakinkan Carlos agar dapat bekerja sama dalam mengejar teroris yang dimaksud. Berkat identitas palsu tersebut, Carlos pada akhirnya mempertemukan Kiera dengan Ingram secara langsung. Dari pertemuan tersebut, Kiera dengan mudahnya menyabotase CCTV di ruangan itu dengan tujuan percakapan dan identitas mereka tidak diketahui. Kiera mempertanyakan siapa orang yang membantu pelarian mereka ke tahun 2012, serta bagaimana caranya agar bisa kembali ke tahun 2077. Mendengar pertanyaan tersebut, Ingram dengan lantan mengatakan bahwa tidak ada cara untuk bisa kembali ke waktu semula. Apa yang terjadi tidak bisa Kiera batalkan, mengingat Ingram adalah seorang insinyur teknologi yang mengetahui serta memahami bidang santet. Percakapan antara Kiera dan Ingram membuat Dillon selaku pemimpin kepolisian mempertanyakan siapa sebenarnya teroris yang dimaksud. Liber 8 merupakan geng brutal yang akan mengakuisisi wilayah dengan sangat cepatnya. Mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan, serta memiliki rencana terorganisir yang mustahil dilawan tanpa perhitungan yang cukup matang. Mendapatkan informasi tersebut, Dillon mempertanyakan siapa pemimpin basis Kiera untuk mengucap terima kasihnya karena telah membantu menangani kasus di wilayah otoritasnya. Namun belum saja sempat memberikan jawaban yang dimaksud, tiba-tiba saja Dillon mendapatkan 2 petugasnya dinyatakan telah meninggoy. Whoa. Slow down. Walt. Son of a bitch. Whatever you're talking about. It already started. Bank alarms being triggered all through the city. Because they wouldn't move until they had cover. Go. You gotta be kidding me. Usaha Kiera melacak lokasi Liber 8 membawanya masuk ke dalam gudang. Terjadi duel baku tembak yang sangat sengit di antara mereka. Kiera beberapa kali terkena tembakan namun tak berarti. Berkat baju GPS yang digunakan dapat melindunginya sesaat dengan energi terbatas. Walaupun pada akhirnya ia harus gagal menangkap anggota Liber 8. Tak hanya itu, ketika Kiera dan Carlos kembali ke kantor, mereka mendapati tempat tersebut justru telah porak-poranda, menewaskan 6 orang dan lainnya mengalami luka-luka. Inspektur Dillon menjelaskan bahwa apa yang Kiera sampaikan sebelumnya itu benar adanya. Mereka berhasil membawa Lucas Ingram dengan sangat mudah, sehingga meminta Kiera agar segera menghubungi komandannya, mengingat pengetahuan dan keahliannya terhadap gen tersebut sangat ia butuhkan. Begitupun hubungan antara Kiera dan Alexander terus saja berlanjut. Alex tidak mengetahui apa yang terjadi di tahun 2077, tetapi semua simbol yang ada di dalam bukunya saat ini akan menjadi kenyataan di masa depan. Dan ternyata Alex pernah bertemu dengan keluarga Kiera yang tak lain dan tak bukan adalah seseorang yang mengirimnya ke tahun 2012. Sam, this is my boss. That's your building. It's a pleasure to meet you, young man. This is my wife, Kira. Yeah, it's long overdue. I'm Alex Sadler. Season 1 episode 2.
Tahun 2077 seluruh polisi protektor akan mendapatkan teknologi memori rekal yang terpasang di setiap otak mereka, memungkinkan apa yang didengar, dilihat dan dirasakan akan memutar video 36 jam lamanya. Dengan teknologi tersebut, Kiera tidak perlu membuang waktu untuk mencari kesaksian bagi para tersangka. Tidak ada salah tangkap atau kesalahan apapun, sehingga membuat tim protektor dapat menjalankan tugas mereka dengan cukup baik. Begitupun di tahun 2012, Inspektur Dillon pada akhirnya dapat bertemu secara langsung dengan kepolisian Portland bernama Berlow. Mereka mengatakan bahwa Kiera bukanlah bagian dari agen mereka. Kiera memalsukan serta mengambil nama Linda Williams sebagai penyamarannya. Mendapatkan penahanan tersebut, Kiera menjelaskan bahwa nama Linda Williams adalah nama paling umum di Amerika, meminta bantuan Alec agar dapat meretas serta memindai sidik jarinya. Interpol's an organization of with a Sementara Liber 8 yang dipimpin Travis di hari itu akan menjalankan misi berbahaya. Travis akan menyandra seorang profesor fisika dalam membantu mereka mengaktifkan perangkat kembali ke masa depan. Namun salah satu di antaranya bernama Kellogg justru melakukan penolakan. Alasan Kellogg memilih tetap tinggal di tahun ini karena ia melihat adanya ketimpangan ketidakadilan. Yang miskin akan semakin miskin, sebaliknya yang kaya akan semakin kaya. Berkat pengetahuan yang dimiliki dari masa depan, mereka tidak akan tertandingi. Mencari kekayaan yang dimana hukum dan kebebasan tidak akan bisa menangkapnya. Namun Travis dan Ingram tetap memilih untuk kembali ke tahun 2077 dengan penuh pertimbangan dan resiko. surveillance cameras at the substation now. Sorry. Kellogg yang sedari awal memilih tetap tinggal di tahun 2012 diperlihatkan melakukan investasi dengan seluruh uang yang dimiliki. Uang tersebut didapatkan dari hasil rampok di salah satu bank sebelumnya. Begitupun Alec melalui komunikasi nirkabel di kepala Kiera mengatakan bahwa Simon Fraser adalah seorang profesor fisika yang mampu memanfaatkan kemungkinan perjalanan cahaya. Fraser adalah penemu reaksi energi fusi. Dengan pengetahuan tersebut, Liber 8 mungkin saja akan memanfaatkannya untuk mengaktifkan perangkat waktu. Sehingga Kiera akan menemui Fraser terlebih dahulu sebelum semuanya terlambat. Namun usaha itu nampaknya sia-sia belaka, di mana ketika Kiera menemui istri Fraser, ternyata suaminya telah diculik dan dibawa ke salah satu universitas bernama Linear Collider. Sebuah universitas pemecah atom untuk membangkitkan partikel berkecepatan tinggi, sehingga Kiera segera menghubungi Carlos sembari meminta bantuannya. Carlos dan Dillon sebenarnya menahan Kiera atas identitas palsu yang digunakan, tidak akan melepaskannya sampai mereka mengetahui siapa sebenarnya Kiera. Namun karena Kiera selangkah lebih maju dalam melacak keberadaan para teroris, hingga pada akhirnya mereka terpaksa bekerja sama dengannya. I don't understand. What are you doing? Send receptors in the containment chamber? Catastrophic results. Thousands of people live there. He's a scientist. Alec, Kira? I left him a trail of breadcrumbs. Thought this through, huh? I want to go home. Usaha Ingram mengaktifkan perangkat waktu mendapatkan kendala, di mana Kiera dengan setelan baju canggih yang dimiliki dapat membuatnya menghilang.
Kiera ternyata menyandera salah satu kelompok Liber 8 dengan tujuan ikut bersama mereka. Kiera memiliki keluarga kecil di masa depan. Bagaimana mungkin ia dapat meninggalkan anak serta suaminya yang selalu ia sayangi? Namun alih-alih menciptakan lubang cacing ke tahun 2077, perangkat tersebut justru meledak dan hancur, membuat harapan Liber 8 dan Kiera untuk pulang sirna seketika. Kegagalan Liber 8 dan Kiera untuk kembali pulang menyadari bahwa mereka kini terjebak secara permanen di tahun 2012, di mana bola waktu yang digunakan telah terpecah menjadi dua bagian. Bagian yang terpecah tersebut kini telah diamankan pihak kepolisian. Begitupun Kiera saat ini harus menjalani masa pemeriksaan secara intens. Betty Robinson selaku sekretaris kepolisian berusaha mencari identitas Kiera yang sebenarnya. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil, di mana semua kerahasiaan identitas penyamarannya mendapatkan bantuan dari Alexander. Alec lah yang membantu Kiera memindai sidik jarinya seolah-olah ia bekerja untuk federal, sebuah lembaga kerahasiaan untuk merahasiakan identitas kliennya. Sehingga Inspektur Dillon di malam itu berencana membentuk satuan tugas untuk menghadapi ancaman Liber 8 dengan bantuan Kiera. Mendapatkan tawaran tersebut, pada akhirnya ia bergabung secara semi permanen di kepolisian Vancouver. Tetapi di sisi lain ia tak bisa membohongi perasaannya sendiri. Di satu sisi ia memiliki suami dan anak di masa depan. Sementara di sisi lain ia harus berkomitmen penuh pada perannya sebagai pelindung di tahun 2012. Help my family in the future while I'm here in the present. Yeah, sounds reasonable. Good night, Alec. Good night. Season 1 episode 3. Setelah resmi bergabung dengan kepolisian Vancouver, Kiera menjelaskan secara rinci nama-nama kelompok Liber 8 dan tugas mereka masing-masing. Travis Berta adalah mantan satuan khusus, perencana sangat terlatih dalam pertarungan tangan kosong, sekaligus pemimpin sementara Liber 8. Lucas Ingram merupakan seorang insinyur terbaik, ahli dalam bidang teknologi dan pembuat bom. Curtis Chen mantan tentara yang suka membuat keonaran. Jasmine Gaza bertugas menyiapkan kendaraan dan senjata yang dibutuhkan. Matthew Kellogg merupakan seorang manipulasi fasilator. Bahasa yang terlontar dari mulutnya hanyalah kebohongan semata. Sonya Valentine dijuluki sebagai Ratu Hati, merupakan kekasih Travis yang merupakan mantan dokter divisi operasi khusus militer. Memiliki IQ di atas rata-rata. Dan yang terakhir adalah Edward Kagame, selaku seorang pemimpin Liber 8 yang sedari awal kedatangan mereka tak pernah terlihat. Sementara Travis setelah ledakan terjadi membuat kondisinya cukup lemah dan tak berdaya. Para anggota Liber 8 yang terdampar di tahun 2012 mengalami masalah biologis. Proses perjalanan waktu menggunakan perangkat flash yang merusak sel-sel mereka. Untuk mengobati kerusakan saraf dan penuaan dini yang mendadak, mereka membutuhkan hormon pertumbuhan manusia dalam jumlah besar. Karena teknologi medis di tahun tersebut belum secanggih di tahun 2077, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan hormon adalah dengan memanen langsung dari otak manusia yang masih hidup. Carlos dan Kiera yang menemukan beberapa mayat dengan kondisi mengerikan mengatakan bahwa kelenjar bawah otak mereka telah diambil secara bedah. Pengambilan kelenjar para korban dipilih berdasarkan kriteria genetik tertentu yang spesifik. Membuat Carlos yang mendengar hal tersebut mulai merasa curiga dengan intuisi Kiera yang terlalu akurat dan mendalam. Bahkan sang dokter yang berada di sana juga terkejut mendengar pernyataan Kiera yang cukup profesional dalam hal medis.
Namun Kiera mencoba mengalihkan perhatian Carlos dengan berfokus pada pengejaran tersangka. Usaha pencarian jejak penculikan para korban pada akhirnya ditemukan. Kiera dengan bantuan Alec mengarah pada sebuah klinik medis dan satu-satunya ketertarikan di antara kedua korban hanyalah Dr. Gibson. Gibson sebelumnya pernah memperjualbelikan beberapa pasiennya dengan bayaran ekstra, sehingga Carlos dan Kiera membutuhkan beberapa catatan file dari klinik medis untuk mengidentifikasi setiap korban agar tidak terjadi pembunuhan berikutnya. Next. You understand this genetic crap? Hey, you got a match. How'd you even see that? For patterns. Next. Next. Usaha Carlos dan Kiera mencari beberapa file mengarah pada sebuah nama Halber Joss yang mungkin saja menjadi korban selanjutnya dari Liber 8, sehingga mereka segera menuju ke tempat alamat yang dimaksud dengan tujuan menemukan keberadaannya. Namun ketika Carlos dan Kiera tiba di sana, yang mereka dapatkan hanyalah Chen, sehingga terjadi duel baku tembak di saat itu juga. And you. Sementara kondisi Travis saat ini nampaknya telah pulih seutuhnya berkat kelenjar hipofisis dari para korbannya, membuatnya bergairah untuk melakukan aksi berikutnya. Tetapi tidak dengan Kellogg. Kellogg yang bertemu dengan Kiera sebelumnya ternyata telah menanam alat pelacak ke aliran darahnya, membuat tempat persembunyian mereka akan segera diketahui. Namun sebelum hal itu terjadi, Sonya terlebih dahulu menyadari akan hal itu, membuat mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut di saat itu juga. Begitupun dengan usaha Carlos dan Kiera menangkap Liber 8 telah gagal, tetapi salah satu pembunuh bernama Chen berhasil mereka tangkap, membuat tugas mereka tidak sepenuhnya gagal. Kiera berhak mendapatkan penghargaan karena usahanya dalam melacak keterkaitan dengan klinik yang mengantarkan mereka pada proses penangkapan. Tak berselang lama setelah insiden tersebut terjadi, Kiera menyadari bahwa baju setelan multifungsi yang ia gunakan kini mengalami kerusakan parah. Meminta Alex sekiranya dapat memperbaikinya. Tanpa pakaian tersebut tentu akan menyulitkan Kiera melakukan aksinya di kemudian hari. Tak hanya itu, Kiera juga pada akhirnya menemukan lokasi dari Liber 8. Namun yang dia dapatkan hanyalah Kellogg seorang diri dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Kellogg ternyata dijadikan umpan bagi kelompoknya untuk membunuh Kiera. Mengingat Kellogg memiliki pandangan berbeda dari yang lain, Kellogg tidak sepenuhnya mendukung Liber 8, tetapi juga bukan dari teman Kiera. Yang dia lakukan hanyalah mencari kekayaan di tahun 2012 dengan jalannya sendiri. Kendati demikian, pecahan bola waktu yang telah diamankan pihak kepolisian sebelumnya telah Kiera ambil secara diam-diam dengan alasan tertentu. Girls gotta have secrets. Season 1 episode 4. Penyelidikan investigasi Kiera dan Carlos terus saja berlanjut, dan tepat di hari itu juga mereka menemukan salah satu mayat bernama Profesor Simon. Kematian Simon terlihat cukup mengerikan, di mana lubang yang berada di dadanya telah menembus 5 lantai di bawahnya, membuat kecurigaan Kiera bahwa pembunuhan ini bukanlah pembunuhan biasa. Ini melibatkan teknologi masa depan yang tidak stabil. Tak hanya itu, hasil otopsi menunjukkan bahwa sel-sel tubuh
tubuh Simon mengalami degenerasi yang sangat cepat, seolah-olah dia menua puluhan tahun dalam hitungan detik, sehingga Carlos di hari yang sama segera menemui salah satu mahasiswa Profesor Simon untuk dimintai keterangan. Dari pertemuan tersebut, Teddy mengatakan bahwa kematian sang profesor murni dari kesalahan penelitiannya sendiri. Profesor Simon menciptakan sebuah teknologi bernama fusi dingin atau biasa disebut cold fusion, sebuah teknologi terkemuka yang akan digunakan Kiera di masa depan. Teknologi inilah yang akan menjadi sumber energi utama dunia. Dari segala penjelasan yang diutarakan Teddy, Kiera dengan teknologi CMR yang tertanam di otaknya mengatakan hal yang berbeda. Teknologi yang dimaksud hampir mencapai terobosan besar dalam energi bersih. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin memonopoli teknologi tersebut, dan kemungkinan Teddy lah pelaku atas kasus pembunuhan Profesor Simon. Dibuktikan dari implan CMR Kiera menunjukkan bahwa Teddy mencoba mencuri data penelitiannya, namun Kiera belum bisa mengutarakannya secara langsung kepada Carlos, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan identitasnya yang sebenarnya. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang pria tiba-tiba saja muncul tepat di tengah jalan, dan seseorang yang dimaksud adalah Edward Kagame. Kagame berhasil sampai ke tahun 2012 setelah sempat terpisah dengan kelompok Liber 8 dan akan menghancurkan corporation di masa kini untuk mencegah bangkitnya korporasi yang menguasai dunia di masa depan. His memory's gone. Think we'll be right at home. Usaha Carlos melakukan investigasi kasus kematian Profesor Simon nampaknya harus terhenti, di mana Jenderal Roger dari Departemen Keamanan akan mengambil alih sepenuhnya kasus tersebut. Rogers mengatakan bahwa kematian serta pencurian data teknologi sang profesor adalah masalah keamanan nasional yang harus mereka tangani sendiri, membuat Carlos begitu kesal dan tak dapat berkata-kata. Namun Kiera selaku partner Carlos berusaha meyakinkan Kiera akan meminta bantuan ke salah satu agennya bernama 66, memberikannya kesempatan sehari mencari jawaban yang dibutuhkan. Thank you. Saat keesokan harinya telah tiba, diperlihatkan Kiera kembali menemui Teddy sembari mempertanyakan keterkaitan militer dengan Profesor Simon. Namun alih-alih memberikan informasi, Teddy justru pergi dengan begitu saja, membuat Kiera meminta bantuan Alec untuk meretas pesan yang diterima Teddy. Ternyata pesan yang didapatkan Teddy itu berasal dari seorang profesor bernama Melissa Dobek, rekan kerja Simon serta merupakan satu universitas. Namun belum saja sempat menjelaskan apa yang terjadi, Betty tiba-tiba saja menunjukkan sebuah rekaman video tentang kedatangan seorang pria dengan pakaian merah seperti Liber 8 dan telah berhasil kabur dari rumah sakit tanpa identitas apapun. Melihat akan hal tersebut, Kiera mengatakan bahwa itu adalah Edward Kagame, pemimpin Liber 8 di balik semua kekacauan yang terjadi. St. Paul's Hospital this afternoon. The unidentified patient Kagame. You made it. How will we find him? That's where you'll head. Alec, I've got feeds in all CCTV cameras, ATM, and security. No sign of Kagami so far. looking. Oh, they will. Usaha Carlos dan Kiera melakukan investigasi mengarah kepada Profesor Melissa Dobek. Dari pertemuan tersebut, Melissa sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Simon. Mereka merupakan partner kerja di universitas yang sama, tetapi ia tak mungkin melakukan pembunuhan hanya karena sebuah perbedaan hak paten kepemilikan teknologi. Tak hanya itu, Carlos dan Kiera mendapatkan informasi baru soal hubungan Melissa dan Teddy. Ternyata mereka merupakan sepasang kekasih. Melissa memanfaatkan hubungan tersebut untuk mencapai tujuannya semata. What'd you do with the research? I deleted it, so no one could ever use it again.
Sementara usaha pencarian Alec menemukan lokasi keberadaan Kagame berhasil ia lakukan, membuat Kiera dan Carlos bergerak secepat mungkin melakukan penangkapan. Namun dari segala usaha itu nampaknya sia-sia belaka, di mana ketika Kiera berhasil menemukan Kagame, tiba-tiba saja Travis menghampiri serta menyandra seorang bayi tepat di hadapannya, membuatnya tak ada pilihan melepaskan Kagame di saat itu juga. Begitupun dengan Alec pada akhirnya menemukan fakta mengejutkan, di mana file yang telah Teddy lenyapkan ternyata memiliki cadangan kedua, dan cadangan riset Profesor Simon berada di tangan Melissa. Melissa Dobek mendapatkan file tersebut dari hubungannya bersama Teddy. Namun Kiera tidak bisa memenjarakannya karena semua kasus pembunuhan itu mengarah kepada Teddy semata. Teddy sengaja mengakhiri hidup sang profesor hanya untuk melenyapkan teknologi cold fusion. Dan ternyata alasan yang paling masuk akal, Kiera sengaja melepaskan Melissa sebab di masa depan Melissa akan mengatasi krisis energi global dengan pengembangan fusi murni. Melakukan hal yang hebat atas riset dari Profesor Simon. Walaupun pada dasarnya semua itu berlandaskan atas kasus pembunuhan, Kiera merasa bersalah karena secara tidak langsung sejarah yang dia ketahui telah berubah. Tanpa pengembangan Melissa, masa depan mungkin tidak memiliki cold fusion secepat seharusnya. Season 1 episode 5. Rencana Kagame dalam menghancurkan Corporation Congress memasuki momen krusial, di mana tepat di hari itu juga ia berencana mengubah masa depan dengan cara radikal, menghilangkan garis keturunan setiap musuh-musuhnya. Cara terbaik untuk memenangkan pertempuran adalah dengan memastikan setiap musuh mereka di masa depan tidak pernah dilahirkan. Dan salah satu target utama Kagame saat ini adalah melenyapkan leluhur keturunan Kiera. Pada suatu malam yang gelap gulita, diperlihatkan Travis membunuh seorang wanita muda bernama Lily Jones. Aksi tersebut sempat diketahui oleh Kiera, namun ia tak dapat mencegah pembunuhan itu karena terjadi begitu cepatnya. Incaran Travis di malam itu adalah nenek moyang dari Kiera, sementara wanita yang telah ia habisi adalah orang yang berbeda dengan nama yang sama. Jika Liber 8 berhasil melenyapkan Lily Jones yang sesungguhnya, maka ia akan lenyap dari eksistensi, sebuah konsep yang dikenal sebagai grandfather paradox. What's going on? Lily Jones is my grandmother's name. You're targeting my family. Sementara Kellogg yang telah memutuskan mengambil jalannya sendiri datang menghampiri Liber 8. Tujuan Kellogg ke sana hanyalah untuk mengucap salam kepada Kagame. Walaupun pada kenyataannya ia sangat membenci Travis akibat menjadikannya tumbal saat ingin membunuh Kiera dengan sebuah bom. Setelah pertemuan Kellogg dan Kagame terjadi, Kellogg mengadakan pertemuan dengan Kiera. Ternyata Kellogg menemui Kagame sebelumnya hanyalah untuk mendapatkan informasi. Kellogg mulai merasa tidak sejalan dengan metode brutal Kagame. Jika Liber 8 terus membunuh leluhur orang-orang dari masa depan, maka mereka semua beresiko terhapus dari sejarah. Kellogg menawarkan informasi itu kepada Kiera dengan tujuan mendapatkan imbalan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dan agen rahasia yang Kiera sebut sebagai 66 adalah Kellogg. Mendapatkan informasi dari Kellogg, Kiera dengan bantuan Carlos harus berpacu dengan waktu mencari keberadaan Lily. Begitupun Liber 8 dalam usaha pencarian Lily menggunakan program DNA Kiera agar mudah menemukan Lily Jones yang sesungguhnya. Mengingat kegagalan Travis sebelumnya dalam pencarian mereka, usaha Kiera menemukan Lily membawanya pada seorang wanita muda, dan wanita yang berada di depan matanya adalah Lily Jones, mencoba meyakinkan bahwa dirinya dalam keadaan bahaya. Sementara Carlos dengan informasi terbaru yang didapatkan mengatakan bahwa wanita bernama Lily Jones baru saja terlibat dalam masalah kriminal kecil, membuat Kiera bergegas menuju ke tempat tersebut dengan sesegera mungkin. Yeah. Miss Jones, I'm gonna need you to come. Is this a joke? This is the victim. That's Lily Jones? Get me the hell out of here! Let's go!
Kiera pada akhirnya berhasil menemukan nama Lily Jones untuk yang kesekian kalinya. Ditandai kalung yang digunakan Lily menguatkannya bahwa ini adalah neneknya yang sesungguhnya. Ternyata nenek Kiera di masa lalu memiliki hubungan yang sangat kontras bagi keduanya. Kiera memiliki sikap disiplin kaku dan sangat protektif. Sementara Lily memiliki karakter liar, tidak percaya otoritas, dan bahkan tidak mengetahui bahwa wanita asing yang membantunya adalah cucunya dari masa depan. They're killing women named Lily Jones. You're Lily Jones, she's Lily Jones. Can you both to the station for your own protection? Stay down. Down. Come here. Down. Where's my backup, Alex? Here, can you hear me? Stay down. Are you okay? Setelah insiden baku tembak terjadi, Kiera membawa Lily di kediamannya untuk sementara waktu. Dari pertemuan mereka, Lily ternyata telah hamil akibat hubungannya dengan Jack yang merupakan kakek dari Kiera di masa depan. Lily dengan kepanikannya di hari itu berniat menggugurkan bayi tersebut, mengingat ia tak sanggup menanggungnya sendiri, apalagi Lily baru saja berumur 17 tahun. Begitupun Jack ketika mengetahui kemungkinan tak dapat menerimanya. Mendengar pernyataan itu, Kiera tentu saja melakukan penolakan. Jika Lily menggugurkan ibunya di masa sekarang, kemungkinan Kiera tidak berada di timeline masa depan. Sehingga ia berusaha meyakinkan bahwa untuk mengetahui seseorang mencintainya, ia harus mengutarakannya secara langsung. Namun belum saja percakapan di antara mereka berakhir, Kellogg mengabarkan bahwa Kagame telah menyandra neneknya dan akan melakukan pertukaran dengan Lily Jones. They took her. Took who? My grandmother. They want to trade Maddie for Lily. A day for you to start a family if you're all you ever got so lucky. How do you know I'm gonna have a girl? Hunch. Kini tibalah waktu pertukaran yang dimaksud, di mana Kiera tak ada pilihan lain untuk menyerahkan Lily, mengingat seluruh informasi yang didapatkan itu berasal dari Kellogg. Namun ketika pertemuan itu berlangsung, Kiera memiliki rencana yang Kagame sendiri tak menduganya. Alih-alih menyerahkan Lily, Kiera ternyata menyandra ibu dari Kagame, dan bayi yang dikandung wanita tersebut adalah Kagame sendiri. It's not her grandmother. No, that's my mother. She pregnant? Yes, with me. Good, they won't hurt you. Bye-bye. Don't die! Don't die! Stay! Still alive. It's okay. Mom, My grandmother gave it to me when I was little. found the necklace. Season 1 episode 6. Di suatu tempat diperlihatkan kumpulan beberapa warga melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut praktik bisnis ekonomi dilakukan secara transparan dan akuntabilitas, tanpa menyadari semua yang terjadi adalah ulah berdelapan untuk menyebarkan kekacauan. Tak hanya itu, Kiera yang berasal dari masa depan baru pertama kali melihat kuda selama hidupnya, membuatnya terlihat bahagia, tetapi tidak dengan Julian. Julian yang merupakan saudara tiri Alec di hari itu ternyata bergabung dalam kelompok demonstran, melakukan provokasi serta pengerusakan fasilitas umum, membuat kekacauan di hari itu tak terkendali. Situation. I'll do whatever you say. I know.
Tak berselang lama setelah insiden demonstran terjadi, Carlos dan Kiera menemukan bahwa CEO perusahaan Exotrol bernama Henrietta Sharman telah diculik, memanfaatkan kerusuhan untuk menutupi penculikan. Exotrol adalah sebuah perusahaan besar yang nantinya menjadi bagian konglomerat perusahaan di masa depan. Dalam kesaksian Henrietta, ia mengatakan telah mencuri uang dari investor dan memanipulasinya demi mendapatkan keuntungan semata. Dan tujuan Liber 8 melakukan tindakan tersebut adalah memicu kemarahan publik terhadap lembaga korporasi. Kiera dan Carlos yang mengetahui penculikan tersebut mendatangi kepala Exotrol bernama Frank Bolo. Tujuan Carlos ke sana adalah mencari informasi tambahan yang sekiranya dapat membantu mereka melakukan investigasi. Dari pertemuan tersebut, Bolo memperlihatkan sebuah rekaman video yang dimana Liber 8 ternyata meminta tebusan uang sejumlah $20 juta. Jika tak memberikannya di hari itu juga, maka Henrietta akan lenyap seketika. Where and when will be provided shortly. Let's go. Work is expected to press. Yeah. Julian? Frank Bolo yang mengetahui Liber 8 meminta tebusan $20 juta di hari itu telah mempersiapkan segalanya. Namun tanpa terduga ternyata tebusan yang dimaksud untuk diperuntukkan kepada seluruh demonstran, yang membuat Carlos dan Bolo cukup kebingungan dibuatnya. Namun dari segala rencana Kagame pasti memiliki alasan terselubung di dalamnya, sehingga tak ada pilihan bagi Carlos untuk menyerahkannya demi mencegah kerusuhan yang berkepanjangan. Sementara Kagame yang berhasil mempermainkan Kiera di hari itu memberikan kesaksiannya bahwa uang $20 juta yang diberikan kepada demonstran adalah bentuk upaya perbuatan kotor Henrietta selama menjabat di perusahaan Exotrol. Hidup dan mati Henrietta itu berada di tangan warga, memanfaatkan kemarahan publik demi pembalasan atas segala keserakahan yang ditimbulkan Henrietta. Kiera yang berada di ambang ketidaktahuannya segera menghubungi Kellogg sembari meminta penjelasan. Dari penjelasan Kellogg, ia mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan atas kesulitan Henrietta adalah orang-orang yang berada dalam perdagangan pasar saham Exotrol. Kagame memanipulasi semuanya agar bisa mengeksplorasi pasar saham yang dimaksud. Slice of possibility. Sementara Alec yang memiliki peran penting dalam setiap investigasi Kiera mendapatkan jawaban. Ternyata Bololah salah satu orang yang diuntungkan dalam kasus penculikan tersebut. Tak hanya itu, Alec juga pada akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan Kagame setelah bertarung dengan Lucas Ingram selaku insinyur handal dari Liber 8. Okay, I got it. He's trying to crack this. No. Edward! You better get in here! Gotcha! A hit. Priority 1. Move in. Kiera dan Carlos yang melihat Henrietta berada di depan mata tentu berusaha menjinakkan bom tersebut. Namun Alec tentu tak semudah menjinakkannya, mengingat waktu yang mereka miliki kurang dari 1 menit saja. Satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan adalah sebuah pengakuan dari Henrietta sendiri. Henrietta yang tak memiliki pilihan pada akhirnya mengakui segala-galanya, bahwa dana pensiun yang telah ia kelola telah dikorupsi selama bertahun-tahun, mencuri seluruh dana karyawannya demi mendapatkan uang. Dan semua rencana Kagame tersebut dimaksudkan untuk memicu gelombang dukungan bagi Liber 8 di masa kini dan di masa yang akan datang. No, that's 3 million. Season 1 episode 7.
Kiera dan Carlos yang berhasil menyelamatkan Henrietta di malam itu berniat untuk pulang sembari menikmati waktu. Mereka berdua cukup kelelahan ketika seharian bergelut dengan Liber 8. Alec yang melihat akan hal itu meminta Kiera sebaiknya mengajak Carlos makan malam bersama. Bersantai layaknya sebagai seorang partner sejati. Namun ketika Kiera mencoba melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja Carlos mendapatkan panggilan dari seorang wanita bernama Alisa Vintage, meninggalkannya seorang diri dengan penuh kekecewaan. Alisa Vintage adalah seorang jurnalis investigasi, memiliki hubungan romantis dengan seorang pria bernama Jim Martin. Sementara Jim Martin yang dimaksud adalah teman baik Carlos sekaligus kandidat ketua Persatuan Buruh. Dari pertemuan tersebut tanpa terduga mereka melakukan hubungan yang tak semestinya terjadi. I'm going there. Tak berselang lama setelah pertemuan Carlos dan Alisa, keesokan harinya mereka justru mendapatkan kabar bahwa terjadi pembunuhan seorang jurnalis investigasi dan seseorang yang dimaksud ternyata adalah Alisa, membuat Carlos yang menyaksikan tak dapat berkata-kata. Kiera yang menemukan mayat Alisa mampu memperkirakan kematiannya, bahwa semua terjadi sekitar 5-7 jam yang lalu berkat teknologi CMR yang dimiliki, dan semua itu dibenarkan oleh tim forensik investigasi. Tak hanya itu, mereka juga menemukan kematian Alisa akibat dicekik. Memar yang terdapat di lehernya menguatkan akan hal tersebut. Kematian Alisa terjadi kemungkinan setelah melakukan hubungan dewasa. Ditandai mereka menemukan alat bantu kontrasepsi di kamar sang korban. Di sini Carlos berusaha menutupi kasus yang menimpa Alisa, bahwa dialah orang yang terakhir bertemu dengan sang korban. Sehingga di hari yang sama Carlos segera menemui Jim sembari meminta penjelasan. Mengingat Jim adalah orang terdekat Alisa sekaligus kekasihnya sendiri. Dari pertemuan tersebut Jim menjelaskan bahwa Alisa akan mempublikasikan soal penyalahgunaan penyimpangan keuangan dalam pemilihan. Bukan berarti ia pelaku pembunuhan. Carlos mengenal siapa Jim yang sebenarnya, jadi tak mungkin ia dapat melakukan tindakan bodoh tersebut. Running some tests. Don't break it. Don't break it. Oh. Sementara Alex sebagai pemuda jenius berusaha memperbaiki pakaian suit milik Kiera setelah mengalami kerusakan sebelumnya, tanpa menyadari bahwa dialah penemu teknologi tersebut yang akan digunakan Kiera di masa depan. Tak hanya itu, Alex juga berhasil menemukan bahwa seseorang yang terakhir bertemu dengan Alisa adalah Carlos sendiri. And 3, 2, 1. Crap. Kiera yang mengetahui keterlibatan Carlos terus saja melakukan penyelidikan. Ia sebenarnya tidak memiliki kewajiban dalam menyelidiki kasus yang dimaksud, namun ia meyakini semuanya mungkin ada campur tangan dari Liber 8. Liber 8 tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi juga mulai bermain di balik layar politik untuk mengubah sejarah. Begitupun nasib Carlos di malam pembunuhan mendapatkan kecaman. Apa yang dilakukan Carlos dapat membuatnya menjadi tersangka pembunuhan. Terlebih kebohongan soal pertemuannya dengan Alisa semakin menguatkan tuduhannya. Carlos yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan kematian Alisa, serta menegaskan apapun yang terjadi di antara Jim dan Alisa tidak ada hubungannya. Jim adalah pejuang reformasi korupsi di negara tersebut, melawan tindak korupsi dan memberikan hak bagi seluruh serikat buruh. Tindakan tersebut membuat orang-orang di sekelilingnya tidak menyukai akan hal itu. Bisa saja seseorang menjebaknya untuk memenangkan pemilihan berikutnya. Damn it. What? Time travel device is missing. There's only one person that could have done this. Kellogg. He's gonna use it as leverage against me. Singkat cerita, perjalanan karir Carlos kini berada di ujung tanduk. Betty dengan bantuan Alec pada akhirnya menemukan foto Carlos saat di malam pembunuhan, membuat Dillon selaku inspektur kepolisian harus membacanya tanpa kompromi dan alasan apapun.
Carlos telah melanggar aturan kepolisian menangani kasus yang dimana dia baru saja berhubungan dewasa dengan si korban. I want your badge and your gun. You are suspended indefinitely. Sementara Kiera sebagai seorang protektor tentu tidak menyerah dengan begitu saja. Tepat di hari itu dengan seorang diri ia mendatangi kejadian perkara. Kiera menggunakan kemampuan pemindainya untuk merekonstruksikan kejadian serta mendapati Jim berada di lokasi saat Alisa tewas. Tetapi Jim dan Carlos bukanlah pelakunya. Pelaku yang sebenarnya adalah kelompok dari Liber 8 mengkambing hitamkan orang lain atas kasus pembunuhan tersebut. Carlos definitely didn't do it. When you answered my calls, are you okay? Intervensi Kagame selaku pemimpin Liber 8 menunjukkan kecerdasannya. Alih-alih membunuh Jim, ia justru memenangkannya dalam pemilihan. Dengan bukti pembunuhan Alisa, Liber 8 bisa mengendalikan Jim sebagai boneka politik di masa depan. Dan seseorang yang dikambing hitamkan atas kasus pembunuhan tersebut adalah Sarah, selaku asisten dari Jim sendiri. Sementara pelaku yang sebenarnya adalah kelompok Liber 8 bernama Jasmine Gaza lah yang menghabisi Alisa serta percobaan pembunuhan terhadap Carlos. Begitupun Carlos pada akhirnya terbebas dari tuduhan pembunuhan berkat bantuan dari Kiera. Is the gentleman. Congratulations on your win. Season 1 episode 8. Kiera yang mengetahui keterlibatan Kellogg dalam hilangnya bola perjalanan waktu di hari itu datang menghampiri. Kellogg merupakan seorang pengkhianat dari Liber 8. Ia bekerja atas kepentingannya sendiri, mengambil bola perjalanan waktu untuk mencegah Kiera kembali ke masa depannya. Mengingat satu-satunya ancaman bagi Liber 8 saat ini hanyalah sang protektor. Dengan keberadaan Kiera di tahun 2012 bisa membantunya menghadapi serangan kelompoknya sendiri. Begitupun Carlos kembali melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian misterius. Mereka menemukan dua orang pria tidak saling mengenal melakukan bunuh diri dengan sangat brutal. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kedua pria tersebut bekerja untuk perusahaan perangkat lunak yang sama dan sedang melakukan uji coba untuk sistem antarmuka. Cole Bartley. Just get away from the action. Mendapatkan kasus yang sama secara terus-menerus, Kiera dan Carlos memutuskan untuk mendatangi perusahaan yang dimaksud. Perusahaan display adalah perusahaan yang bergerak di dunia game, memberikan nuansa permainan berbeda kepada klien mereka. Fred selaku kepala programmer mengatakan bahwa game yang mereka kembangkan tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan di kereta sebelumnya. Tetapi Kiera menyadari bahwa teknologi ini memiliki kemiripan yang menakutkan dengan sensor visualnya di tahun 2077, mencurigai keterlibatan Liber 8 dalam menyabotase teknologi dalam mengendalikan pikiran orang lain dan akan menciptakan kekacauan di masa sekarang. Do it. Plane. Oh, tangos. Kira. Yeah. Alec, can you hear me? I've got nothing.
Dalam upaya penyelidikan lebih lanjut, Kiara justru mendapatkan serangan virus yang menginfeksi setelan CMR-nya, membuat seluruh sistem mati serta kehilangan kontak dengan Alec. Kendati demikian, Alec juga mengalami hal yang sama. Ia berusaha sebisa mungkin meretas teknologi CMR Kiara agar bisa masuk untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Sementara tindakan Fred sebelumnya ternyata berasal dari Lucas Ingram. Keberhasilan Fred memasukkan virus ke dalam CMR Kiara akan membuat Ingram dapat mengontrolnya dengan jarak jauh, sehingga Ingram menjanjikannya sebuah teknologi masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa menyadari, segala percakapan mereka didengarkan langsung oleh Kellogg. Can you control her? In an hour she'll be back online and then her mind is ours. Sementara Alec dengan rasa keingintahuannya mencoba meretas kode dari perangkat lunak yang digunakan para korban. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Alec justru terpapar virus malware yang telah dirancang oleh Lucas Ingram, menyebabkan komunikasi mereka dapat dilihat dan didengarkan langsung, membuat Kagame memerintahkan Ingram untuk mencari siapa orang di balik Kiera. Begitupun Kiera pada akhirnya dapat dikontrol dan dikuasai sepenuhnya, membuat kesadaran hilang serta terjerumus dalam pola perilaku yang sama dengan para korban sebelumnya. Whoa, what's going on here? Sure. Can you hear me? Kira! You're being hacked. And so am I. Oh. No. Alec yang mengetahui semuanya tentu tak tinggal diam. Ia berjuang melawan efek virus yang dapat membunuh Kiera dan Carlos dalam sekejap mata. Alec menyadari bahwa virus tersebut telah dirancang oleh seseorang yang sangat memahami teknologi di masa depan, sehingga ia menggunakan metode subprogram untuk mengganggu enskripsi kode yang dimaksud, membuat Ingram di saat itu harus kehilangan Kiera sesaat. Alec di masa sekarang dapat mengimbangi pengetahuan dari Lucas Ingram, membuktikan bahwa Alec benar-benar adalah seorang remaja jenius. Have her kill herself. Come on. Damn it! Don't do this. Shoot him! I can't hack her if I turn her off. I've lost her. Who the man? Are you okay? What just happened? Lucas Ingram yang gagal mengontrol Kiera sungguh membuatnya tak percaya. Bagaimana mungkin ada seseorang di masa sekarang dapat mengalahkannya? Prasangka mereka hanya tertuju pada seorang anak remaja yang tak lain dan tak bukan adalah Alexander, seseorang yang akan menciptakan perjalanan waktu dan teknologi CMR di masa depan. Good night, Alec. Season 1 episode 9. Di episode kali ini itu menceritakan tentang keluarga Alexander, di mana Kiara mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan terkait material pembuatan bom yang dicuri, menuntunnya langsung ke peternakan keluarga Sander. Ini adalah pertama kalinya Kiara bertemu dengan keluarga Alex secara langsung. Hubungan Alex, Julian, dan ayah tirinya bernama Roland berada pada titik nadir. Roland dan Julian terlibat dalam gerakan anti pemerintah yang radikal, sementara Alec tetap menjadi sosok yang terisolasi dengan teknologi rahasia di gudangnya. It's impossible. Said you ordered 1,500 kill. Okay, what can I... Oh my God, what are you doing here?
Kedatangan Kiera ke peternakan Alec adalah untuk memeriksa apakah ada keterlibatan Roland dalam pembuatan bom, mengingat Roland telah membeli pupuk dengan jumlah yang banyak, sementara pupuk yang dimaksud merupakan pupuk amonium nitrat sebagai bahan pembuat peledak. Tak hanya itu, Alec juga mengajak Kiera ke gudang rahasianya, tempat di mana Alec menjalankan setiap pekerjaan dalam membantunya. Sementara investigasi Carlos terhadap Roland terus saja berlanjut. Dari hasil pemeriksaan, Carlos meminta Roland agar bersedia membawanya ke tempat di mana pupuk itu berada. Namun ketika mereka tiba di lokasi yang dimaksud, ternyata di sana terdapat sebuah bahan peledak, membuatnya tak mengerti mengapa benda tersebut bisa berada di peternakannya. I wouldn't do that if I were you. Away from the barn. Boyd. Drop the gun. Get their guns and phones. Help stop this. It's all just been one. On the ground now! Look up! Drop your... Carlos yang terkena tembakan tepat di perutnya membuat mereka tak berdaya. Jika Kiera mencoba kabur atau menghubungi pihak kepolisian, maka Carlos akan meninggoy. Tetapi bukan berarti mereka tak dapat melakukan tindakan apa-apa. Ibu Alex segera memanfaatkan situasi mencekam dengan menghubungi pihak kepolisian di saat itu juga. Sir, there's a situation at a farm in Surrey, but it's the place Carlos and Kiera were going. I said to get the phones. I did. Julian yang terlibat dalam gerakan anti pemerintah tak lain dan tak bukan merupakan pengaruh dari Kagame, meresap ke dalam ideologi radikal untuk menginspirasi mereka menjadi seorang martir. Begitupun Alec dengan kemampuan teknisinya berusaha membantu Kiera menyabotase komunikasi dan memberikan celah baginya untuk bertindak. Dalam percakapan mereka, Kiera menjelaskan bahwa di rumah tersebut terdapat 5 penyerang dan 3 orang sandera. Mereka akan meledakkan tangki yang berada di gudang sebagai pengalihan perhatian. Tak hanya itu, Alec juga memberikan Kiera baju setelan suitnya yang kini siap digunakan di saat itu juga. Everything's gonna be okay. My name is Kiera Cameron. I have a little boy I'm likely to never see again. Okay. While I'm here, The escape? What the hell happened? Kiera pada akhirnya berada di performa terbaiknya, di mana ia dapat menghilang serta melumpuhkan kelompok tersebut satu demi persatu. Tetapi tidak dengan Julian. Julian dapat meledakkan tangki yang berada di depan mata hingga membuat Kiera harus terpental dengan cukup jauh. Sementara pihak kepolisian yang mengincar kelompok ideologis tersebut justru membunuh Roland yang merupakan sandera itu sendiri. Terminated. Keberhasilan Julian meloloskan diri menandai awal transformasinya menjadi sosok pemimpin revolusioner serta akan menjadi musuh besar Kiera di tahun 2077. Sementara bagi Kiera ini adalah sebuah pengingat pahit bahwa tindakannya di masa lalu secara langsung membentuk distopia yang coba ia selamatkan di masa depan. I'm aboard. I'm married. There you're married. Here you're alone, like me. Season 1 episode 10. Pada suatu hari di tempat kediaman Liber 8 diperlihatkan Kagame ternyata merayakan hari ulang tahunnya dan orang yang pertama kali memberikannya selamat adalah Sonya Valentine. Begitupun Kiera yang setelah melakukan hubungan dengan Kellogg menyadari bahwa hal tersebut tidak akan pernah terulang. Kendati demikian, seseorang yang tak diketahui mengatakan bahwa kiamat akan segera terjadi.
Alih-alih mendapatkan perhatian, ia justru dianggap gila dan berhalusinasi. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Kiera. Ternyata pria yang berada di depan mata Kiera adalah seseorang yang berasal dari masa depan. I do know you. You're just like me. You're from the future. Dari pertemuan tersebut, Jason mengatakan bahwa alasannya bisa berada di masa kini karena sebuah kesalahan. Jason sedang mengerjakan energi mekanisme eksekusi yang dipersiapkan untuk narapidana. Namun tiba-tiba saja terjadi ledakan yang mengakibatkan ia harus terpental ke tahun 1992. Jason sudah berada di tempat ini selama 20 tahun lamanya dan belum menemukan cara agar bisa kembali ke tahun 2077. Sementara Kagame dan anggota Liber 8 lainnya sedang mempersiapkan fase terakhir dari rencana mereka. Kagame percaya bahwa mereka harus melakukan tindakan drastis untuk mencegah terbentuknya Corporation Congress di masa depan. Dan rencana yang dimaksud adalah meledakkan sebuah gedung besar di pusat kota Vancouver. Namun targetnya bukan sekedar gedung acak, melainkan sebuah plaza yang menjadi simbol kekuasaan korporat di masa depan. Dan semua itu melibatkan Julian sebagai pemasok bom utamanya. I got something to show you. I spent 15 years working on it. What are you talking about? Talking about a working time machine. Jason yang telah melakukan proyek perjalanan waktu mengajak Kiera ke tempat kediamannya. Jason mengatakan bahwa mesin tersebut hanya bisa berfungsi dengan bola logam untuk memfokuskan energi. Dan bola logam yang dimaksud adalah sebuah bola perjalanan waktu. Mendengar hal itu, Kiera dengan sigap menunjukkan serpihan logam yang ternyata telah ia ambil dari Kellogg sebelumnya. Alasan Kiera memberikan serpihan bola tersebut hanyalah untuk semata-mata agar bisa kembali dan bertemu dengan keluarga kecilnya. Namun sebelum melakukan itu, Jason mengatakan bahwa di hari dan di tahun ini akan terjadi sebuah bencana besar di salah satu tugu peringatan, di mana kejadian tersebut menewaskan puluhan ribu orang-orang yang tak bersalah. Kiera yang mendengar hal itu tentu dilanda dilema dan kepanikan. Bagaimana tidak, di satu sisi ia mendapatkan peluang untuk dapat bertemu dengan keluarga kecilnya, sementara di sisi lain ia ingin merubah sejarah agar dapat melindungi orang-orang yang tak bersalah. And I want to go home, Jason, but I can't let, even if there's a small chance, we have to warn them. Sementara Alec yang mengetahui keterlibatan saudara tirinya di hari itu mendatangi markas Kagame. Namun alih-alih menyadarkan Julian, ia justru menjadi sandera dari Kagame. Di sini Liber 8 belum mengetahui bahwa Alec lah yang selama ini membantu pekerjaan Kiera, tetapi tidak dengan Kagame. Kagame mengetahui bahwa Alec di masa kini adalah seseorang yang akan mengubah dunia di masa depan dengan kemampuan jeniusnya. Dari pertemuan tersebut, Kagame berusaha mengubah ideologi Alec agar terjerumus seperti apa yang dia lakukan terhadap Julian. Sementara Kiera dengan bantuan Jason berusaha mencari gedung yang akan dihancurkan Liber 8. Jason tidak mengetahui secara pasti gedung mana yang akan diledakkan Kagame. Namun dari segala pencarian mereka, hingga pada akhirnya Kiera menentukan satu gedung yang kemungkinan menjadi target ledakan tersebut. Carlos, Hearing how you obtain this information. I have informants, sir. For Section 6. Yes. I told her. She and I, we're from the future. It's Julian Randall. Put your hands in the air. Take him. Get the hell off of me! Everybody go! Detonator wasn't connected. He changed history. Keberhasilan Kiera mengubah sejarah nampaknya di hari itu berjalan dengan semestinya, di mana mereka berhasil menggagalkan rencana Kagame membunuh ribuan orang-orang yang tak bersalah. Namun semua itu hanyalah jebakan semata. Alec yang sebelumnya menjadi sandera dari Liber 8 ternyata berhasil meloloskan diri, serta memberikan informasi bahwa Julian digunakan sebagai pengalihan mereka. Kagame sendirilah yang akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Ia percaya bahwa kematiannya akan memicu revolusi yang diperlukan untuk mengubah sejarah. None of us can stop it.
Ledakan yang terjadi di kota Vancouver menewaskan ribuan orang-orang serta menghancurkan sebagian besar area tersebut. Sementara kematian Kagame akan digantikan oleh Sonya Valentine. Sonya akan menjadi pemimpin Liber 8, memiliki visi yang lebih taktis dan dingin. Tak hanya itu, alasan Kagame memilih mengakhiri hidupnya karena tepat di hari tersebut merupakan hari kelahirannya, dan bayi yang berada di depan mata Sonya adalah Kagame sendiri. Sementara Kiera menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah bisa pulang. Sejarah yang dia coba untuk ubah telah bergeser, dan keberadaannya di tahun 2012 adalah bagian dari rencana Alexander. Alec lah yang ternyata mengirim Kiera ke masa lalu dengan sengaja. Ia merasa terbebani karena mengetahui bahwa setiap langkah yang dia ambil akan menentukan apakah masa depan Kiera tetap ada atau terhapus selamanya. It's no accident. Truth is, I'm the one that sent you back in time.